Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Program ini memang hadir setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17 hingga maghrib tiba nanti, dan tentunya kami desain di program ini nanti Anda bisa berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295385877. WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295. Mas kami untuk telepon di 0295385877. Sekali lagi untuk WhatsApp di 085277999101. Atau masuk di kolom komentar bagi Anda yang mendengarkan atau melihat siaran ini melalui podcast kami di Facebook ya. Untuk fanspage kami ada di Radio Pas FM Pati 2. Silakan Anda bisa share linknya dan bisa Anda kirimkan ke iwan Anda sehingga nanti Anda bisa terus ulang ketika acara ini selesai. Dan sore kali ini sudah hadir narasumber kita untuk membahas kajian kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ankabut. Kita sudah sampai pada ayat 36 Mitra Pas ya, bersama Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kru Pas FM yang bertugas pada sore hari ini, Mas Ari yang setia menemani, semoga keberkahan melimpah ruah kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ankabut ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi Syu'aib alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, mengkhabarkan kepada kita tentang hambanya dan juga utusannya
yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Annahu angdara qaumahu ahla Madyan. Nabi Syu'aib memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu penduduk kota Madyan. Fa'amarahum biibadatillahi wahdahu la syarikalah. Nabi Syu'aib memerintahkan kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ayyakhafu ba'sallah wa nikmatahu. Dan memberi peringatan kepada kaumnya agar takut kepada siksa Allah. Yaitu faqalah, beliau berdakwah dengan kalimat ya qaumi ya'budullah warjul yaumal akhir. Hai kaumku, sembahlah, beribadahlah, tunduklah hanya kepada Allah. Warjul yaumul akhir. Qala Ibnu Jarir, qala ba'duhum maknahu wahsyaw yaumul akhir. Maknanya adalah takutlah kalian dengan hari akhir, hari di mana semua makhluk dihancurkan, hari pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hari di mana setiap manusia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Sekecil apapun amal baik yang ia lakukan, ia akan melihat balasannya. Dan sekecil apapun amal keburukan yang ia perbuat, ia akan melihat balasannya. Wa hadza ka qouli ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah. Ini berarti ayat menafsirkan ayat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi siapa saja yang masih memiliki harapan rahmat kepada Allah dan juga memiliki rasa takut kelak di yaumil akhir. Jadi antara roja dan khauf harus seimbang. Liman kana yarjul yaumal akhir ini adalah tentang harapan kepada Allah, bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun perilaku manusia, sebanyak apapun dosanya, tetap masih luas sifat pengampunan Allah. Maka wa anibu ila rabbikum, ayo kembali kepada Tuhanmu, bertaubatlah. Kemudian wal yaumal akhir, takut dengan pembalasan di hari akhir kiamat. Jadi tidak hanya roja, orang yang terlalu mengandalkan roja maka ia akan menjadi fusak, menjadi fasik, meremehkan. Tetapi ketika orang terlalu memiliki sifat khauf, maka ia akan berputus asa. Dan itu tidak diharapkan dalam agama ini. Maka antara roja, harapan rahmat Allah, dan al-khauf, takut akan siksa Allah kelak di hari akhir, harus tawasud seimbang. Wa qauluhu ta'ala wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Nahahum anil aisi fil ardi bil fasad. Nabi Syu'aib melarang penduduk Madyan untuk terbiasa melakukan kerusakan di bumi. Wa huwa as-sa'yu fiha wal baghyu ala ahliha, yaitu membuat kerusakan di muka bumi dengan tidak menjaga kelestarian alam. Maka dalam agama ini menjaga kelestarian alam juga bagian dari menjaga kelestarian agama. Kita tidak boleh merusak alam sekitar. Alam sekitar ini disediakan untuk manusia untuk dikelola secara baik dan benar. Khalifatan fil ar. Juga bagian dari kerusakan adalah wal baghyu ala ahliha, berbuat jahat kepada makhluk yang ada di bumi. La darara wa la dirar. Kita tidak boleh berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Wa dzalika annahum kanu yanqusunal al-mikyal wal mizan. Yang demikian ini karena penduduk Madyan itu mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka mengurangi timbangan, berkhianat di dalam timbangan. Kalau membeli, ia minta dilebihkan timbangannya.
Tapi kalau menjual, ia kurangi timbangannya. Ini jahat dan ini dilarang. Wa yaqta'una at-tariqa 'alan nasi. Mereka juga memiliki kebiasaan merugikan pengguna jalan, merampok, pungli, premanisme dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari kerusakan-kerusakan di muka bumi. Coba bayangkan seandainya orang-orang yang ada di jalan ini adalah orang-orang yang baik, orang yang solih, maka betapa indahnya dunia ini. Kita pergi ke sana, di sana banyak orang baik. Kita pergi ke suatu daerah, di sana banyak orang baik, maka akan terjadi keamanan. Tapi jika yang mendominasi setiap perjalanan adalah orang-orang jahat, maka ini akan merugikan dan ini akan membuat siapapun yang bepergian merasa tidak nyaman. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Madyan. Mereka wayaqta'una tariq, merugikan para pengguna jalan, baik dengan merampok, mencuri, premanisme, dan kejahatan-kejahatan jalanan yang lain. Hada ma'a kufrihim billahi wa rasulih. Perilaku jahat itu juga mereka bebarengi dengan kekufuran mereka kepada Allah. Sudah jahat secara sosial, juga jahat secara agama, secara ideologi, secara spiritual. Menyembah berhala, menyembah kepada dewa-dewa yang tidak jelas, menyembah kepada selain Allah, ini adalah bentuk kejahatan yang berkaitan dengan akidah. Maka duribat alaihimud dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita berada di mana saja akan selalu tertimpa keburukan, akan selalu tertimpa adzillah, kehinaan, kecuali jika kita mau menjaga hubungan baik kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah dan juga menjaga baik lingkungan sosial kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita menghargai setiap perbedaan, bersikap toleransi, bersifat lapang dada, suka memaafkan, tidak memiliki dendam, maka kita akan bahagia dimanapun bumi dipijak. Karena bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita melangkah, kalau kita menjaga hubungan baik kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah, dan juga menjaga hubungan baik kepada manusia dengan menjaga perasaan, interaksi sosial, komunikasi yang baik, senang bermusyawarah, maka hidup akan penuh rahmat dan berkah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Fa ahlakahumullah bi rajfatin adhimah zulzilat alaihim biladuhum. Karena perilaku jahat penduduk Madyan tersebut, beribadah kepada selain Allah, suka berbuat curang di dalam timbangan, mengganggu pengguna jalan, maka Allah timpakan sebuah gempa yang dahsyat, terguncang seluruh negeri mereka. Wa sayhatun ukhrijat al-qulub min hanajiriha, sehingga mereka menjerit karena ketakutan. Wa adabu yaumil dhullah alladhi asaqal arwah min mustaqarriha innahu kan adabu yaumin adim. Bumi terguncang, suara jeritan memekik di mana-mana, membuat hati siapapun yang mendengarnya akan bergetar karena dahsyatnya rasa takut. Dan ini adalah karena perbuatan mereka sendiri yang mereka tidak mengikuti seruan Nabi Syuaib alaihissalam. Fa asbahu fi darihim jasimin qala qatadah mayyitin. Maka menjadilah seluruh penduduk negeri menjadi bangkai, hancur berkeping-keping. Kita lanjutkan. Wa ada wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin. Wa qaruna wa fir'auna wa haman walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin
fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Yukhbiru ta'ala an haula'il umami al-mukadzibati lirusuli kaifa abadahum wa tanu'u fi adzabihim. Allah menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan para rasul, dihancurkan dengan berbagai macam azab, dan Allah abadikan sisa-sisa mereka sebagai pelajaran umat-umat kepada umat setelahnya. Wa akhadahum bil intiqami minhum. Allah menghancurkan mereka dengan siksa. Fa'ad huwa qaumu Hud alaihi salam yaskunun al-ahqaf wa hiya qaribun min hadrul maut biladul Yaman. Pertama kaum Ad. Mereka ini adalah umat Nabi Hud. Mereka bertempat tinggal di Ahqaf, yaitu tempat yang dekat dengan hadrul maut, negara Yaman. Wa Samud wa qaum Salih kanu yaskununa al-hijr qariban min wadil qura. Dan yang kedua adalah kaum Samud. Ini adalah umat Nabi Salih alaihissalam. Mereka bertempat tinggal di Al-Hijr, yaitu tempat yang dekat dengan Wadil Qura, itu wilayah Saudi sekarang, perbatasan dengan Jordania. Wa kanatil Arab ta'rifu masakinahuma jayidan. Orang-orang Arab sangat tahu betul sisa-sisa reruntuhan bangunan kehancuran umat-umat itu. Mereka sangat paham. Wa tamuru 'alaiha katsiron. Orang-orang Arab sering berjalan melewati reruntuhan kedua bangsa tersebut. Ketika musim dingin, orang-orang Arab memiliki kebiasaan dagang di Yaman dan melewati perkampungan kaum Ad. Ketika musim panas, orang-orang Arab berjalan menuju Syam, Damaskus, dan melewati Al-Hijr, perkampungan kaum Samud. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka. Wa Qaruna sahibul amwali al-jazilah wa mafatihul kunuz as-saqilah. Kemudian ada Qarun. Ini adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Bahkan mafatihul kunuz, yaitu kunci-kunci gudang-gudangnya ini diangkut satu onta tidak bisa, saking banyaknya. Kalau kuncinya sebanyak itu, maka gudangnya banyak. Kalau gudangnya banyak, isinya banyak. Nah, ini menjadi kekayaan yang melimpah ruah. Wa Fir'aun malaku Misra fi zamani Musa wa wazirahu Haman al-Qibtiyan al-kafirani billahi ta'ala wa birasulih. Kemudian Fir'aun, raja Mesir di zaman Nabi Musa, dan perdana menterinya Haman. Mereka berdua adalah Al-Qibtiyan, bangsa Kipti, bangsa Mesir yang mereka mengingkari Allah dan mengingkari kepada Nabi Musa. Fakullan akhadna bidzambih ay kanat uqubatuhu bima yunasibuhu. Allah memberikan siksa kepada mereka sesuai dengan perilaku mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Ada bagian dari mereka yang Allah timpakan kepadanya hasiban, yaitu hujan kerikil panas yang dahsyat. Wahum Ad, itu adalah kaum Ad. Wa dzalika annahum qalu man asyaddu minna quwwah faja'athum rihun sarsaran baridatin syadidatil burdati atiyah syadidatil hububi jiddan tahmilu alaihim hasaul ardi. Kaum Ad, kenapa Allah timpakan kepada mereka angin yang sangat kering, yang sangat kencang, sehingga mengangkat semua bebatuan kerikil ke atas dan menimpakan mereka? Karena mereka selalu sesumbar, mereka membanggakan fisik mereka yang kuat. Man asyadu minna quwwah, kata mereka. Tidak ada orang yang kuat menandingi kami. Kami adalah kuat. Mereka sangat sombong. Maka Allah tunjukkan ada makhluk yang lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada mereka, yaitu angin. Jadi angin itu kalau dalam bahasa yang lirih itu angin yang menyenangkan. Jadi ada angin yang tenang, itu angin-angin yang baik. Tapi kalau angin keluar dengan
satu masa yang angin ini adalah jenis-jenis mungkin premanisme, ya angin ini kan kuat. Dan itu melalap kaum Ad yang mereka mengaku kuat, mengaku hebat, ternyata tidak apa-apanya ketika dihajar oleh angin yang pontang-pantingan menghancurkan kota-kota mereka. Faya beko badanan bila roksin ka'anam ajazuna halim mungqair. Hancurlah mereka, jasad-jasad mereka terpotong, terpisah dari kepala mereka, sehingga mereka, jasad mereka saling bertebaran sebagaimana batang pohon kurma yang kering. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada dari umat terdahulu yang Allah timpakan dengan adab as-sayhah, suara yang sangat keras. Wahum Samud. Ini adalah kaum Samud. Jadi suara itu kalau dengan berapa desibel itu bisa merusak semuanya. Jadi suara kalau soft itu didengar enak, nikmat. Tapi kalau semakin kenceng semakin rusak. Semakin kenceng lagi hancur. Dan dahsyatnya suara ini bisa menghancurkan sampai ke lubang-lubang yang kecil. Itu suara. Jadi lebih dahsyat daripada dentuman bom. Qamat alaihim al-hujatu wa dhaharat lahum ad-dalalatu min tilqanaqat allati infalaqat anha as-sakhra misla ma sa'alu sawaun bisu'in su'un bisu'in. Mereka mengingkari dengan mukjizat Allah yang mereka minta sendiri. Mereka minta kepada Nabi Shalih, "Hai Shalih, tunjukkan mukjizat. Apa kau bisa keluarkan anak unta dari batu ini?" Allah ijabah. Tapi ternyata mereka justru berusaha membunuh unta dan berusaha membunuh Nabi Shalih. Maka Allah hancurkan mereka dengan suara yang keras, yang memekikkan setiap telinga yang mendengarnya. Hancurlah jasad mereka berkeping-keping. Wa minhum man khasafna bihil ar. Umat terdahulu ada yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ditelan bumi. Wa huwa Qarud alladzi tuhyun wa baghyun wa atau asa arabal al-a'la wa masya fil ardi maroha. Qarun adalah orang yang sombong, membanggakan kekayaannya dan durhaka kepada Tuhannya, merasa tinggi hati dan berjalan dengan sombong di muka bumi. Maka Allah pembalasannya sesuai dengan perilakunya. Khosafna bil ar, telan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebagian dari umat-umat itu ada yang Allah tenggelamkan dalam samudra, dalam lautan. Wa huwa Fir'aun wa waziruhu Haman wa junudahuma an akhirihim aghraqu fi sabihatin wahidah falam yunji minhum ahadun. Yaitu Fir'aun dan Perdana Menterinya Haman dan pasukan mereka mulai awal sampai akhir tenggelam semua di Laut Merah dalam satu pagi. Tidak ada yang selamat satupun. Dan Allah munculkan jasadnya sebagai pembelajaran, sebagai pelajaran kepada umat setelahnya. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Yang demikian ini bukan berarti Allah mendolimi mereka, tapi sejatinya mereka sendiri yang menganiaya kepada dirinya sendiri. Demikian penjelasan tentang ayat ke-36 sampai ayat 40. Selanjutnya kita masuki sisa dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, bagi Anda yang sore kali ini ingin bergabung, banyak kesempatan Anda bisa memanfaatkan 0295385877 untuk telepon. Sementara WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan. Anda bisa bergabung di 085277999101. Dan juga Anda bisa komentar di podcast kami, fanspage kami, audiovisual bisa Anda simak atau lihat di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Yang sore kali ini sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam.
Ya, tentang tadi ini juga ramai di media sosial tentang adanya tempat terkutuk di Arab Saudi yang katanya Kanjeng Nabi kalau lewat pun harus segera cepat-cepat, bahkan menoleh saja dimakruhkan atau malah ada larangan seperti itu, tetapi malah dijadikan tempat wisata dan diperkenankan kepada halayak ramai. Ini bagaimana dari Mas Agus yang sudah bergabung sore kali ini, mohon pencerahannya, Ustadz, monggo. Ya, sekarang yang sedang ramai itu namanya Al-Ula, Mas Ari. Al-Ula. Al-Ula. Bahkan saya lihat itu sekarang biro-biro travel umroh juga menyediakan fasilitas plus tur ke Al-Ula. Jadi ya memang benar. Jadi ketika Nabi Muhammad mau ke Syam dan melewati perkampungan kaum Samud, beliau itu mengarahkan sahabatnya untuk mempercepat langkah dan melarang, menoleh saja jangan. Karena itu tempat yang terkutuk, ya secara spiritual itu ada energi negatif, dan ya namanya terkutuk itu ya dampaknya nggak baik. Tetapi kemarin sempat saya penasaran juga, saya browsing itu katanya meskipun itu satu lokasi tapi berbeda, katanya begitu, katanya Dinas Pariwisata Saudi katanya. Jadi yang Al-Ula itu mungkin yang begini, yang di sana itu Al-Hijr itu masih ke sana, katanya seperti itu. Tapi apapun itu ya menurut saya ya menghindari keburukan itu lebih diutamakan lah. Jadi taf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, kalau di dalam kaidah fikih seperti itu. Menghindari keburukan lebih diutamakan hanya sekedar mencari kebaikan. Apalagi kalau kebaikan apa yang kita dapatkan kan masih paling kan ya hanya kesenangan gitu kan, kesenangan melihat ini dan itu. Ya menurut saya ya lebih baik menghindari, ya, meskipun sudah ada klarifikasi dari dinas tempat bahwa itu dua lokasi yang berbeda. Tapi apapun itu ya menurut saya lebih baik menghindari. Begitu Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, silahkan bisa telepon di 0295385877. Yang ingin komentar atau like juga masih kami pantau Mitra Pas di fanpage kami Radio Pas FM 42. Dan untuk Anda Mitra Pas bisa juga kirim pesan atau juga suara di WhatsApp 085277999101. Pak Mudi yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, baik, ini tentang kekuatan diberikan karunia yang diberikan kekuatan yang luar biasa, ternyata juga bisa mensilaukan mata, mengalahkan keimanan kita seperti bangsa-bangsa terdahulu. Nah, apakah sosok Nabi atau juga Rasul di zaman terdahulu kurang meyakinkan atau pripun gak Ustaz? Dari Pak Mudi ini pencerahannya monggo. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan kuatnya ekonomi. Ya, kalau kita relevansinya dengan ayat ini ya Qarun sangat kuat sekali ekonominya. Bahkan kunci gudangnya dimuat satu unta tidak kuat saking banyaknya. Kemudian Allah yang pernah berikan ujian kepada kaum Ad, itu orang yang sangat kuat sekali. Secara fisik itu kuat. Bahkan Bani Israel di zaman Nabi Musa ketika diajak menyeberang melewati wilayah itu, mereka mengatakan kami tidak ingin memasuki kawasan situ karena itu banyak orang yang berfisik kuat dan orang yang suka berbuat jahat. Nah, ini bukan berarti kemudian nabinya itu lemah dan sebagainya, bukan. Jadi nabi ini diutus dan diberikan sebuah mukjizat itu menyesuaikan dengan keadaan zaman. Misalkan Nabi Musa, mukjizatnya tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangan yang mengeluarkan cahaya. Karena pada waktu itu orang-orang Kipti Mesir dipimpin Fir'aun itu mereka sangat mengagung-agungkan ilmu sihir. Jadi penasihat para raja pada waktu itu ya tukang sihir, ya kayak macam film Harry Potter ya. Nah, oleh karena itu ya yang relevan dengan itu ya tongkat. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini umat yang berperadaban, yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka ya relevansinya enggak tongkat, tapi Al-Qur'an yang menjadi solusi setiap permasalahan. Seandainya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad seperti tongkat atau mungkin apa kotak ajaib atau apa, ya tidak akan relevan dengan sekarang. Orang yang suka koleksi ya menganggap ini barang antik. Orang yang suka
Klenik mungkin akan mencobanya. Tapi kalau kita itu dididik oleh Allah dengan Al-Quran, dengan ilmu pengetahuan, mukjizat itu kan intinya melemahkan, menguji ya, memperlihatkan kelemahan manusia dan memperlihatkan keagungan Allah. Kalau demikian kita diajari oleh Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, yaitu pergantian siang malam. Ini kan luar biasa. Memangnya ada yang bisa menciptakan pergantian siang malam? Memangnya ada yang bisa menciptakan seperti rembulan atau matahari? Ini jadi umat Nabi Muhammad itu dididik untuk berperadaban, mempunyai pemikiran yang logis, yang relevan. Maka ya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjawab setiap permasalahan. Ketika ada orang yang mungkin dalam suatu permasalahan mempunyai urusan dengan pasangannya, Al-Quran menjadi solusi. Wa asa an takru syai'a wa ja'ru fihi khairan katsira. Ketika kita sedang merasa tidak cocok dengan pasangan kita, maka perintah Allah, cobalah lihat sisi kelebihannya. Kan enak kalau seperti ini. Di dalam ilmu komunikasi, Al-Quran menjadi sebuah solusi. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau engkau wahai Muhammad bersifat keras hati, maka orang-orang di sekitarmu akan lari dari kamu. Maka bagaimana solusinya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, lapangkan dada, maafkan semua, dan juga jangan lupakan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Dan ini Al-Quran. Jadi mukjizat itu relevannya dengan keadaannya masing-masing. Demikian Ustaz. Baik, maghrib sudah tiba Ustaz. Sebelum kita mohon closingnya, mohon Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala macam bencana, dijaga keluarga kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga kita bisa mengambil pelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, nantikan lagi episode berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arifan Iri mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Padi.